Akhirnya surat berikutnya bilang, saya akan datang ke rumah kamu tanggal segini, jam segini bersama keluarga besar. Nah, saya apa gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat muslimah semuanya. Kali ini kita bertemu dalam podcast Inspirasi Hijrah bersama dengan tamu yang spesial yang sudah saya undang dan nanti akan membagikan inspirasi yang sudah terjadi dalam hidupnya gitu ya. Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua juga gitu, insyaallah ya. Jadi di sini saya sudah mengundang Bunda Ermi. Halo Bunda. Halo Kak Tika. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda, saya undang ke sini ya. Perjalanan lancar ya? Alhamdulillah Kak, lancar banget. Lancar ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, saya mengenal Bunda ini sudah sekitar 5 tahun ya Bunda ya? Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih ya 5 tahun. Dan saya juga kebetulan beberapa kali bekerja sama dengan beliau dalam beberapa proyek. Dan saya juga kenal teman-temannya beliau gitu ya. Dan izin ya Bunda ya, izin ya teman-teman ya. Saya bakal panggil Bunda nih gitu ya. Biar sopan, nanti kalau panggilnya aku kamu dikira gak sopan ya, saya dikutuk nanti. Iya. Kita beda umur jauh banget ya. Iya gak apa-apa, yang penting jiwa masih tetap muda gitu ya Bunda. Pasti kak. Ya jadi gini teman-teman, ketika saya awal bertemu dengan beliau dan mendapat cerita beliau dari teman-temannya, saya begitu sangat terinspirasi dengan kisah hidup Bunda gitu ya. Iya Kak. Dan saya berpikir kalau saya aja terinspirasi, mungkin kalau kita angkat ke podcast gitu ya, teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan kisahnya Bunda, mungkin akan banyak juga yang terinspirasi seperti saya Bunda. Mudah-mudahan deh Kak ya. Insya Allah ya Bunda. Jadi saya izin ya Bunda ya. Siap. Untuk kita ngobrol-ngobrol seputar ya kehidupan yang mungkin Bunda sudah banyak lalui lah gitu ya. Siap. Jadi gini Bun, dimulai dari awalnya ketika kita pergi bareng-bareng ke Tanah Abang ya Bun ya. Iya Kak. Ketika itu ya, itu ada satu peristiwa yang membuat saya tuh terkaget-kaget luar biasa pada saat itu. Iya Kak. Ya, jadi ketika kita lagi ke Tanah Abang gitu ya, menyelusuri blok-blok yang ada di sana, ya Allah. Tiba-tiba kok banyak orang yang manggil Bunda itu dengan sapaan Hendrik gitu. Itu saya kaget loh. Ini saya nggak salah dengar, saya sampai ngelihat gitu ya, ini bener yang dipanggil tuh ya teman saya gitu, Bunda gitu kan pada saat itu. Tapi Bunda pun nyaut gitu ya, nyaut yang itu membuat saya ini gimana cerita sih gitu kan dipanggil Hendrik gitu. Nah itu mungkin coba Bun, awal mulanya tuh seperti apa sebenarnya Bunda? Ya gini ya Kak, ada ceritanya sebenarnya Kak ya, ada ceritanya sebenarnya. Jadi panjang juga ceritanya kenapa saya bisa dipanggil dengan sebutan Hendrik, padahal sebenarnya saya perempuan gitu kan. Iya. Ya mungkin teman-teman saya merasa saya itu berbeda dari perempuan-perempuan lain gitu. Wah, kan. berbedanya gimana? Jadi gini, dari apa ya, dari dandan, dari penampilan gitu, dari pakaian, itu nggak mendukung banget. Mereka tuh memanggil nama asli saya gitu kan. Mungkin mereka lihat, oh kayaknya cocok dipanggil Hendrik dengan penampilan kamu yang kayak gini gitu. Emang penampilannya tuh kayak gimana sih Bun? Sampai Hendrik gitu loh. Itu kan nama yang maco banget gitu. Iya, jadi gini Kak, saya pernah muda ya Kak dulu ya. Saya pernah muda ya. Jadi mungkin masa muda saya itu berbeda dengan cewek-cewek yang feminim pada umumnya gitu ya. Orang sibuk dengan dandan, pakai bedak, pakai lipstick gitu. Saya enggak. Saya sibuk dengan cari topi gitu ya, cari topi, cari celana pendek, cari t-shirt buat padu padan di celana pendek gitu kan, dan topi gitu kan, kebayang ya. Jadi nggak ada alasan orang itu manggil saya tuh dengan nama asli saya gitu kan. Pasti mereka lebih cocok dan ngerasa cocok manggilnya tuh Hendrik gitu kan. Ya berdasarkan dengan mungkin penampilan saya waktu itu. Jadi penampilannya pakai celana jeans pendek gitu. Iya, celana ini kayak Bob Sadino gitu. Masya Allah, beneran? Pakai t-shirt, apa namanya, kemeja gitu kan. Terus sepatunya tuh sepatu yang kayak Dokmar, mungkin kalau yang lahir tahun 70 tuh, tahun 70 tahu lah. Kayak gimana gitu kan, dengan jam tag heuer di tangan gitu kan. Masya Allah. Terus topi itu rambut saya panjang Kak dulu kan. Terus saya masukin ke topi gitu kan. Nah kayak gitu penampilan saya. Jadi teman-teman saya gitu, kayaknya lu gak cocok deh dipanggil dengan nama panggilan lu gitu kan. Jadi
gue kasih nama lo Hendrik aja, kayaknya lebih cocok, lebih maco gitu kan, lebih masuk dengan penampilan lu saat itu gitu kan. Dan saya karena teman-teman ya kita apa namanya biasa-biasa aja, ya udah serah lu deh, di mana lu nyaman lu panggil gue deh gitu kan, serah lu mau panggil gue apa, yang penting ya maksudnya masih dalam koridor sopan gitu kan, masih saling menghargai lah gitu. Ya gitu Kak, dia cerita tentang Hendrik jadi ini. Hendrik itu Iya, ada ceritanya Kak. apa akhirnya itu dikenal luas oleh pertemanannya jadi Bunda gitu ya. Saya itu dulu tahun 90 itu di Tanah Abang ya, maksudnya ikut kakak gitu kan, dagang ya, saya kan orang Padang gitu kayak orang Padang ya. Orang Bukit Tinggi, jadi ya udah kamu dagang aja gitu kan, kayak sekolah tuh nggak penting, yang penting cari duit gitu kan ya. Iya, duit banyak kalau bisa ngapa-ngapain gitu kan, dan nggak usah kerja sama orang, pokoknya kamu dagang aja lah gitu kan. Sampai saya difasilitasi sebuah toko waktu itu di Blok D tahun 90 itu. Toko di Blok D itu keren banget Kak, pokoknya apa ya, termasuk yang wah gitu lah ya. Nah di situ saya menjadi diri saya sendiri, dan saya buka toko itu dengan apa namanya, dengan style saya gitu. Karena memang kerja sama kakak sendiri, jadi nggak perlu aturan dari orang lain yang harus pakai ini ya, harus kamu pakai rok yang rapi gini ya, enggak. Pada saat itu usia berapa Bunda? 90 itu usia saya 71 berapa ya Kak? 19 tahun ya. Iya, saya tuh masih muda banget, jadi 19 tahun sudah punya usaha ya. Iya, jadi oke gitu kan. Tapi ya dengan penampilan saya itu ya lancar dagang saya gitu kan. Toko saya juga lumayan rame gitu kan. Saya juga yang saya dagang itu padahal baju muslim Kak. Baju muslim ya. Baju muslim tapi yang dagang tuh yang dengan dagang celana pendek kayak Bob Sabi. Tapi banyak orang terkesan dengan saya itu, maksudnya gini, oh kamu beda banget nih gitu kan. Gaya kamu sendiri gitu kan. Dan dulu tahun 90 itu yang belanja itu banyak kan orang dari luar negeri gitu Kak. Orang luar negeri. Tapi mereka ya suka dengan penampilan kayak gitu. Jadi salah satu yang menarik saya juga, yang menarik mereka juga untuk membeli itu mungkin dari penampilan saya gitu. Yang beda dari yang lain. Iya, beda dari yang lain. Yang cewek yang sibuk dengan dandan, sibuk dengan ini, saya enggak. Saya ala kadarnya aja. Kadang-kadang malah dagang gitu, ya gitu ala kadarnya gitu aja Kak. Tapi ya tetap dengan masih sopan sih pakaiannya gitu. Ya, kalau menurut saya ya saat itu ya, yang memang belum apa namanya, belum ya kalau dibilang ini sih belum Islami banget Kak, masih pakai celana pendek gitu kan, masih rambutnya masih dikeluarin ya, pokoknya saya waktu itu belum masuk Islam lah kayaknya gitu ya. Masih apa ya, jahiliyah gitu ya dulu ya. Iya, ini cuman masa lalu ya Kak ya, maksudnya kayak gitu. Seperti tapi itu. Pada saat itu berarti kan Bunda sudah nyaman dengan diri Bunda yang pakai celana belel misalnya gitu ya, celana pendek lah atau celana jeans bolong-bolong gitu ya. Ya gayanya gaya preman lah bisa dibilang gitu ya, sampai dipanggil Hendrik gitu ya. Dan dari mana awal mulanya Bun akhirnya menyadari titik balik di hidupnya Bunda gitu, awalnya tuh dari mana? Iya, jadi saya gini Bu, Kak, sejauh-jauh saya berjalan, sebebas-bebasnya saya aturan yang saya langgar segala macam, tapi saya tetap ingat Allah gitu kan, tetap saya punya tujuan hidup gitu kan. Saya plotin, saya goalkan itu usia 24 saya udah harus nikah gitu kan, dan nggak main-main Kak. Kalau untuk nikah itu saya meminta sama Allah, walaupun saya seperti kelihatan Badung gitu kan ya, kan dengan pakaian kayak gitu itu apa sih, nggak Islami banget gitu ya. Tapi saya punya harapan, saya berhak minta sama Allah gitu kan. Saya berhak banget minta sama Allah itu untuk hidup saya yang terbaik gitu kan. Jadi saya berdoa, selalu berdoa sama Allah, minta dikasih jodoh tuh yang benar-benar bisa bawa saya ke jalan yang benar gitu kan. Dengan pada saat kondisi yang seperti itu, tapi doa yang terlantun. Saya termasuk orang yang sering banget bangun malam sholat. Iya, di satu sisi memang saya kayak gitu penampilannya. Mungkin saya pernah juga masuk ke yang yang joget-joget yang gitu-gitu. Tapi tetap saya berdoa sama Allah itu, saya nggak kalau untuk ninggalin sholat itu saya nggak Kak. Jadi gitu teman saya pernah bilang, lu kayak preman ini ya, preman sopan gitu kan, preman yang nggak badung-badung banget gitu kan. Karena apa? Ketika saya ngeliat teman saya nggak sholat, saya nggak nyaman gitu. Jadi ketika apalagi saya yang ninggalin sholat tuh nggak banget gitu kan. Ya
yang membuat saya bangga itu ya sholat. Acuan saya itu kalau saya sholatnya benar on time, itu gue berhak minta sama Allah itu Masya Allah. minta yang terbaik buat gue gitu kan. Jadi Dan kalau kita mau berumah tangga itu kan nggak ada limit waktu ya kayak maksudnya berumah tangga itu memasuki satu dunia yang selamanya gitu loh menurut saya ya, dunia dan akhirat gitu. Dan saya nggak mau main-main di situ. Saya minta, Allah saya minta, saya tahu orang yang kayak gini gitu kan. Tapi saya minta untuk masa depan saya, kasih saya seorang laki-laki yang benar-benar bisa bawa saya ke jalan yang benar gitu. Bisa menghantarkan saya menjadi seorang perempuan gitu kan. Saya ninggalin pakaian saya kayak begini. Saya diem-diem juga pengen Kak jadi perempuan gitu. Walaupun memang di depan teman-teman saya nggak bilang. Tapi di dalam hati kecil saya menyadari kalau saya itu perempuan gitu kan. Dan saya benar-benar pengen jadi perempuan. Dan di doa saya itu minta sama Allah itu saya minta pendamping itu seorang laki-laki yang benar-benar bisa bawa saya gini Kak, maksudnya saya pengen jadi perempuan. Berubah ke Iya, jalan saya yang lebih baik. bisa bawa saya ke jalan yang benar gitu kan. Berarti kalau dari ceritanya Bunda tadi, sholat itu benar-benar yang jadi satu-satunya harapan Bunda gitu, yang menjaga Bunda gak keluar dari batas-batas yang benar Kak, lebih jauh lagi gitu ya. Iya betul Bunda, Kak, karena acuan saya tuh sholat ya. Kalau ketika kita sholatnya benar gitu ya, sholatnya benar, insya Allah saya yakin aja gitu kan, Allah bakal kabulin doa saya. Apapun yang saya minta, Allah pasti kabulin gitu. Masya Allah. Apalagi yang saya minta itu kebaikan Kak, untuk hidup saya gitu kan. Jadi nggak mungkin Allah tuh nggak akan mengabulkan doa saya. Begitu Bun. Jadi akhirnya doa yang selalu Bunda ulang-ulang itu dalam sholat yang sekian tahun didoakan berulang bahwa betul, Kak. Allah ingin jodoh yang seperti ini, yang lebih baik, yang bisa membawa saya juga itu dikabulkan sama Allah. Saya juga tahu triknya berdoa itu. Jadi berdoa itu nggak bisa kita sekali 2 kali doang gitu ya. Jadi kita harus memupuk istilahnya, memperbanyak doa itu. Jadi gini, saya mungkin orang yang suka membayangkan gitu ya. Ketika kita berdoa itu sama dengan kita meminta kepada Allah gitu kan, meminta sesuatu. Taruhlah kita kirim surat sama Allah gitu kan. Surat pertama Allah taruh gitu kan. Surat kedua taruh. Dan lama-lama surat itu kan numpuk tuh Kak. Numpuk tinggi. Gak mungkin tuh Allah nyuekin aja gitu kan. Pasti Allah akan buka itu surat kita. Surat demi surat dibuka. Loh ini kok permintaannya ini aja gitu kan. Berarti dia serius nih minta kayak begini gitu kan. Oh yang diminta itu adalah pasangan hidup yang bisa bikin dia jadi manusia gitu, jadi perempuan gitu Kak. Soalnya itu impian saya banget gitu ya Kak ya. Itu gak mungkin gitu. Saya yakin doa saya itu pasti dikabulin sama Allah gitu. Dan berjalanlah seleksi demi seleksi gitu Kak ya. Seleksi calon suami ya. Jadi seleksi demi seleksi. Oh nggak dijodohkan orang tua karena kan Enggak. pada saat saya nggak dijodohkan. Masih zaman ibu saya lah ya, zaman sama ibu saya itu masih yang ada yang dijodohkan sama orang tua. Iya, gitu mungkin kalau dijodohkan tuh pernah. Cuman saya nggak mau gitu. Maksudnya ini yang mau jalan itu saya gitu loh. Kenapa sih harus dijodohin gitu kan? Saya punya permintaan sendiri, saya punya kriteria sendiri gitu kan. Yang mungkin pokoknya saya mau pilihan saya sendiri gitu. Oke, terus kemudian berjalanlah seleksi demi seleksi gitu kan. Gini-gini juga dulu banyak Kak yang suka sama saya kayak gitu. Banyak ya. Jadi mungkin ya nggak tahu ya, mungkin entah apa yang bikin mereka tuh suka, tapi dalam berjalannya waktu itu saya seleksi Kak. Oh ini orangnya kayak begini, nggak sesuai dengan harapan yang saya mohonkan ke Allah. Oh dia itu orangnya kayak gini, masih jauh dari harapan saya kepada Allah. Sampai satu saat memang dari hasil dari doa saya itu, ya akhirnya Allah mempertemukan saya dengan seorang laki-laki yang benar-benar sesuai dengan harapan saya gitu. Laki-laki mana yang seberuntung itu Bunda? Iya. Bisa coba jadi gini, deskripsikan mungkin ke kita gitu. Ada satu orang laki-laki yang benar-benar bikin saya itu ngerasa, awalnya saya ngerasa aneh sama dia ya. Awalnya saya ngerasa aneh. Ini orang aneh banget gitu kan. Jam 9 pagi itu kebetulan gini ya Kak, kita tokonya sebelah-sebelahan gitu kan. Okay. Cintaku di toko di toko sebelah. Iya, jadi toko kita sebelah-sebelahan. Saya selalu perhatiin gitu kan. Pertama orangnya alim gitu kan. Orang alim itu dia kalaupun nyapa tapi nggak mau lihat kita gitu. Jadi kayak
Assalamualaikum gitu doang, tapi dia nunduk gitu kan. Ini kok aneh banget di awal penilaian saya sama beliau itu aneh gitu kan. Terus jam 9 siang itu dia selalu ngilang Kak. Ngilang Yang saya perhatikan, sekali 2 kali saya perhatikan gitu kan, hilang. Tokonya itu ditutup aja pakai pakai kursi gitu kan. Hilang untuk beberapa saat, habis itu ada lagi gitu kan. Terus setiap azan itu dia hilang gitu kan. Maksud saya, nih orang kemana gitu. Penasaran saya tinggi banget Kak waktu itu. Sampai satu saat jam 9 itu saya ikutin gitu. Ini orang kemana gitu kan. Gitu kan. Terus saya, oh ternyata dia sholat duha gitu kan. Ya Allah, itu bikin saya gimana ya. Terus yang setiap azan itu, azan berkumandang itu, dia selalu tutup tokonya itu dengan itu, dia langsung sholat gitu Kak. Saya sempat saya waktu itu saya, ya Allah kok orang kayak gini boleh kali buat saya gitu kan. Ya Allah, langsung ya timbul. Iya, jadi apa ya? Doa lagi gitu ya. Ya Allah. Iya, tapi saya tetap dengan ngencengin doa saya, tetap dengan doa. Saya dulu orang yang rajin banget sholat malam Kak. Kenapa? Karena buat saya kalau kita mau sesuatu, kita harus benar-benar berusaha. Berusahanya itu apa? Salah satunya yaitu doa kita di tengah malam itu, di sepertiga malam itu. Itulah apa kata anak muda saya, kita tikung di sepertiga malam ya gitu Kak, istilahnya gitu ya Kak ya. Ya singkat cerita ternyata ya dari doa saya itu orang yang saya ceritain seorang laki-laki itu benar-benar punya perhatian juga sama saya gitu kan. Itu saya taunya pertama kali itu saya dikasih buku, dipinjemin buku gitu kayak sama laki-laki ini dipinjemin buku. Waktu itu saya belum pakai jilbab Kak, masih dengan penampilan saya kayak gitu kan. Preman itu ya. Tapi itu yang mungkin dia juga punya misi ya. Punya misi, saya tahunya setelah kita jadi gitu kan. Setelah itu kita jadian, ternyata misinya itu memang pengen membawa seseorang itu ke jalan yang benar. Kalau banget tuh kayak saya lagi nyari jalan yang benar, ini orang lagi pengen cari seseorang yang mau di jalan yang benar. Insya Allah emang kayak skenario-nya Allah itu benar-benar saya salut banget pokoknya di luar inilah. Gimana ceritanya? Ngasih buku itu sebenarnya dia tuh dakwah gitu kan. Dia ngasih buku judulnya apa Kak? Pentingnya perempuan memakai hijab. Nah loh, saya jadi kaget. Waduh, ini maksudnya apa gitu kan? Tapi bukunya saya buka, itu ternyata ada surat di dalamnya. Ada surat di dalam. Kakak mau tahu nggak apa isi suratnya? Apa tuh Bunda? Masya Allah banget ya, suratnya itu tanpa tanpa basa-basi. Dia langsung mau nggak jadi istri saya? Saya kaget Kak. Apa? Ditembak? Iya, pakai surat gitu kan. Saya yang dengan lemesnya gitu kan, maksudnya secepat inikah doa ini terkabul gitu kan. Secepat inikah doa ini terkabul gitu kan. Bener, orang kayak gini yang saya mau gitu kan. Tapi pengabulan doa itu terlalu cepat, bikin saya kaget gitu Kak. Speechless sendiri. Gitu aduh ya? Ini beneran gitu kan. Saya jawabnya juga memang udah diatur sama Allah. Saya jawabnya gini, siapa takut. Saya cuma jawab gitu Kak. Nah pakai surat juga jawab. Iya pakai surat juga. Kita kan memang dia tuh nggak mau interaksi kayak gini, nggak mau ngobrol, nggak. Karena dia memang menjaga banget sih kata dia gitu kan. Oke, saya cuma jawab siapa takut gitu kan. Nah dari situ beberapa hari kemudian saya udah lupa tuh dengan jangan takutnya saya, tapi dengan jawaban saya itu beliau proses di rumahnya. Tahu nggak Kak dia apain? Dia obrolin sama keluarga besar gitu kan. Akhirnya surat berikutnya bilang, saya akan datang ke rumah kamu tanggal segini, jam segini bersama keluarga besar. Nah, saya apa gitu kan. Terus saya langsung telepon ke rumah beliau gitu kan. Maaf bang, kan panggilnya udah panggil abang maksudnya. Ini maksudnya apa ya suratnya gitu kan. Ya itu maksudnya kayak gitu kan. Akhirnya ya gak bisa ngelak Kak. Keluarga besarnya datang dan saya harus terima. Dan ya udah kayak gitu ceritanya. Masya Allah. Ini jadi gini, intinya apa ya Kak? Selama kita berdoa itu yakin dengan apa yang kita inginkan, itu insya Allah akan kabulkan. Iya, karena Allah bilang mintalah kepadaku gitu. Saya nggak minta ke yang lain. Cepat atau lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Soalnya itu saya udah buktiin sendiri Kak. Doa itu benar-benar ketika kita berdoa itu memang mengharapkan banget sama Allah, dan yang kita doakan itu memang kebaikan buat kita, itu nggak ada kata Allah gini, nggak usah nunggu, ini gue kasih apa sih yang lu mau gitu kan. Iya Masya Allah, saya akhirnya petualangan saya. Sebelum itu setelah nggak lama ngasih surat yang pertama, yang buku yang pentingnya berhijab itu, nggak lama saya pakai jilbab Kak.
Oh iya, itu Masya setelah Allah banget. menikah atau Sebelum sebelum. nikah, sebelum nikah. Akhirnya mencoba untuk memantaskan diri untuk laki-laki Iya, yang seperti itu jadi gitu saya ya. bilang saya agak malu juga ya dikasih buku kayak gitu ya. Biasa buku saya kan nggak kayak gitu ya mas, buku-buku romance gitu kan. Loh kok ini gitu kan, pas saya baca gitu kan, oh ternyata jilbab itu memang ini ya, maksudnya, wah iya pokoknya gitulah. Saya bilang malu-malu gimana gitu ya. Akhirnya saya pakai jilbab. Akhirnya saya pakai jilbab dengan jilbab ala kadarnya dulu gitu ya. Maksudnya gini Kak, belum yang bener-bener, karena memang pengetahuan saya tentang jilbab itu masih sebatas yang ada saya gitu di ya. buku gitu kan. Belum ada teman-teman yang seirama gitu kan. Belum ada teman-teman yang ngarahin saya pakai jilbab itu kayak gimana. Ya udah, alhasilnya saya pakai jilbab ya biasa aja Kak. Tapi alhamdulillah progresnya itu bikin dia tuh seneng gitu kan. Bikin dia tuh saya ngeliat senyum dia tuh gimana. Insya Allah kayaknya dia dakwahnya tuh berhasil gitu Kak. Sampai akhirnya ya kita dia ngelamar saya resmi ke rumah, netepin hari pernikahan, netepin tanggal pernikahan, sekalian juga ada walimanya. Ya. Dan itu Ya, dilancarkan semua prosesnya Bu. Tidak ada sedikit pun hambatan Kak, tidak ada sedikit pun hambatan dari keluarga. Logikanya gini Kak, melihat penampilan saya dengan penampilan calon suami saya itu kayaknya keluarga perempuan tuh keluarga laki-laki tuh nggak akan mau sama saya gitu kan. Kenapa? Karena dari keluarga laki-laki itu kalau dibilang di Padang itu orang apa ya namanya orang alim gitu. Alim itu artinya gini Kak, alim itu bukan ini ya, tapi Islami gitu loh. Karena saya juga tahu Padang itu salah satu daerah atau suku yang sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadatnya gitu ya, termasuk adat istiadat yang kental itu adalah agamis betul. Ya orang Padang itu. Jadi si laki-laki ini memang orang terpandang alim di lingkungan rumah gitu ya. Di lingkungan rumah itu kebetulan dia itu juga menjadi pembimbing dari remaja masjid gitu kan Kak. Sampai saat ini ada remaja masjid yang anak-anaknya itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Jadi ketika saya udah pakai jilbab itu, dianya pasti senang lah gitu kan. Senang, ya. Jadi ya itulah ya, kerjanya Allah itu dari begitu cepatnya kerjanya Allah, begitu teraturnya ya sampai kita sendiri aja kaget gitu loh. Gitu ya. Dengan padahal kita yang minta, kita yang pengen segera. Ketika dikasih kita gelagapan sendiri gitu. Ya, kok segini cepatnya gitu kan? Ya itulah Kak.